Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar Rozik Budi Prakoso dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan akan mempresentasikan tentang menerapkan konsep dan dasar gambar teknik bangunan. Yang pertama, apa itu gambar teknik? Gambar teknik merupakan gambar yang bersifat tegas, terdiri dari garis-garis, simbol-simbol, serta tulisan yang mempunyai standar tertentu yang telah disepakati bersama, sehingga menjadi sarana komunikasi visual antara perencana atau arsitek untuk menyampaikan ide atau rancangan yang diusulkan kepada pelaksana di lapangan agar tersampaikan dengan baik dan jelas sesuai dengan tujuan. Lalu, di sini ada kegunaan gambar teknik. Kegunaan gambar teknik yang pertama, sebagai konsep suatu gagasan. Konsep dari suatu gagasan atau ide diwujudkan dalam suatu bentuk gambar, kemudian dianalisis, lalu diwujudkan ke dalam rancangan gambar, untuk kemudian dievaluasi secara terus-menerus sampai mendapatkan suatu gambar yang sempurna. Yang kedua, sebagai penyampaian informasi. Gambar teknik yang dibuat harus mampu memberikan informasi yang jelas sesuai dengan yang dimaksud oleh perencana. Lalu yang ketiga, sebagai arsip dokumen. Gambar teknik sangat penting dan harus disimpan dan dijaga dengan baik sebagai informasi untuk rencana-rencana yang akan datang. Lalu, di sini ada kegunaan gambar teknik yang keempat, yaitu sebagai bahasa teknik. Gambar teknik merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyatakan maksud dan tujuan tertentu. Lalu ada yang terakhir, pengembangan gambar dan keadaan teknik. Gagasan atau ide untuk membuat benda teknik dimulai dari konsep abstrak. Konsep abstrak kemudian dituangkan dalam sebuah gambar sketsa. Sketsa kemudian digambar kembali menjadi sebuah gambar teknik yang berisikan berbagai informasi detail mengenai benda yang akan dibuat. Lalu, apa saja sih sifat dari gambar teknik? Ada beberapa sifat yang harus melekat pada gambar teknik, yaitu yang pertama, komunikatif atau mudah dimengerti. Yang kedua, normatif, yaitu sesuai aturan. Ketiga, akurat, yaitu presisi, tepat teknisnya. Lalu yang keempat, terukur, yaitu memiliki skala yang tepat. Dan yang terakhir, efektif atau bisa disebut tepat guna. Konsep dan dasar gambar teknik. Yang pertama, standarisasi huruf dan angka. Ciri-ciri yang perlu pada huruf dan angka pada gambar teknik ada 7, yaitu yang pertama, jelas, yang kedua, seragam, yang ketiga, dapat dibuat mikrofilmnya atau cara reproduksi lainnya, yang keempat, huruf dan angka gambar teknik senantiasa menjadi cara untuk menunjukkan maksud dan tujuan gambar teknik. Yang kelima, huruf dan angka gambar teknik selain berfungsi seperti di atas, juga akan menjadi hiasan bagi gambar teknik itu. Yang keenam, pada dasarnya, bentuk huruf dan angka gambar teknik dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, huruf dan angka untuk gambar teknik bangunan. Yang kedua, huruf dan angka untuk gambar teknik mesin dan listrik. Lalu ada yang terakhir, huruf dan angka tersebut dapat dibuat menjadi tegak ataupun miring. Yang kedua, standarisasi garis gambar. Ada 5 jenis garis gambar, yaitu yang pertama, garis gambar untuk membuat batas dari bentuk suatu benda dalam gambar. Yang kedua, garis bayangan
berupa garis putus-putus dengan ketebalan garis tengah tebal garis biasa. Lalu yang ketiga ada garis hati, berupa garis yang terdiri dari strip, titik, strip, titik dengan ketebalan garis tengah garis biasa. Lalu yang keempat ada garis ukuran, berupa garis tipis dengan ketebalan setengah dari tebal garis biasa. Lalu yang terakhir ada garis potong. Garis ini berupa garis yang terdiri dari strip, titik, titik, strip dengan ketebalan setengah tebal garis biasa. Penggunaan garis, macam-macam garis dan penggunaannya menurut ISO. Yang pertama garis tebal, yaitu berupa garis lurus yang tebal. Lalu yang kedua ada garis tipis, yaitu berupa garis lurus yang tipis. Yang ketiga ada garis bebas, yaitu berupa garis yang lurus yang melengkung-melengkung atau berbelok-belok. Yang keempat ada garis gores, yaitu berupa garis lurus yang putus-putus. Yang kelima ada garis bertitik, yaitu merupakan garis lurus yang putus-putus dan di tengahnya ada titik. Lalu yang keenam ada garis bertitik yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan pada perubahan arah, yaitu berupa garis yang berbelok yang putus-putus. Lalu yang terakhir ada garis bertitik tebal, yaitu merupakan garis lurus yang putus-putus dan di tengahnya ada titik dan garisnya itu tebal. Yang keempat, skala gambar. Ada 3 macam skala gambar, yaitu yang pertama skala pembesaran. Skala pembesaran digunakan jika gambarnya dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya. Yang kedua, skala penuh. Skala penuh dipergunakan bila mana gambar dibuat sama besar dengan benda sebenarnya. Lalu yang ketiga ada skala pengecilan. Skala pengecilan dipergunakan bila mana gambarnya dibuat lebih kecil daripada gambar yang sebenarnya. Demikianlah penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.